Salam dan bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Nah, di video kali ini, di pembahasan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya, Paulina Artuanjani, NIM saya 2018 012 030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Eka Pratiwi dengan NIM 2018 012 004. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Octavia Puputwi Sawitri, NIM 2018 012 029. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rahatus Kanada, NIM 2018 012 042. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang WOS atau pemborosan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Apa aja pemborosannya? Kita lihat. Nah, teman-teman, sebelum kami membahas tentang jenis-jenis WOS, jenis-jenis pemborosan yang ada pada PT ABB itu sendiri, saya di sini akan menjelaskan asal mulanya lean manufacture itu sendiri dan pengertian secara global atau pengertian secara umum itu apa. Nah, lean manufacture sendiri itu pertama dicetuskan oleh perusahaan Toyota atau Toyota Company yang diciptakan oleh Eiji Toyoda dan Taichi Ohno. Nah, sebenarnya lean manufacture itu apa sih? Nah, lean manufacture itu tuh sebagai kayak sistematis alat atau sistem untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan yang terjadi dalam suatu aliran proses atau dalam suatu proses produksi itu sendiri. Nah, jadi tuh fungsinya lean manufacture itu untuk mengidentifikasi serta mengeliminasi nih, menghilangkan sumber pemborosan yang telah terjadi pada aliran proses tersebut. Jadi overproduction adalah produksi dengan jumlah yang lebih banyak dari permintaan konsumen atau melebihi jumlah yang akan diproduksi. Yang pertama itu ada overproduction. Sering terjadi produksi barang tanpa adanya work order, di mana ini mengakibatkan kelebihan unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi tidak sesuai dengan orderan. Jadi dapat disimpulkan barang yang dibuat berlebih. Selain itu, jumlah order adalah untuk memenuhi order yang membengkak dan menutupi unit. Idle time atau waktu menganggur adalah waktu di mana peralatan atau mesin seperti komputer tersedia tetapi tidak digunakan. Nah, yang kedua ada idle time. Setelah diamati adanya idle time yang terlalu sering, di mana idle time ini terjadi di berbagai line di dalam pabrik yang sedang berlangsungnya proses produksi. Salah satunya adalah idle time pada perakitan assembly, di mana line magnetik terdapat kerusakan mesin sehingga tidak dapat mensuplai materi ke line Titan manual assembly. Nah, proses tersebut mengakibatkan idle time karena harus menunggu perbaikan mesin yang rusak. Idle time yang disebabkan gangguan pada mesin distribusian MCB yang mana mengakibatkan berhentinya aliran housing MCB ke AL2.1 sehingga operator tidak bisa memasang komponen perlengkapan ke dalam badan housing. Waktu change over yang lama, yaitu ketika pergantian variasi produk yang mana butuh persiapan yang lama. Ketika pergantian proses produksi untuk unit 2 ampere ke 4 ampere, banyak komponen produk yang harus diganti dan setup mesin yang berubah. Mesin printing yang sudah tua ketika sering rusak dan mengakibatkan waktu tunggu yang cukup lama.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pemborosan di pabrik ABB di bagian offer of process dan juga di bagian offer of inventory. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang offer of process di pabrik ABB. Offer of process itu sendiri adalah suatu kegiatan yang tidak mempunyai nilai tambah atau value added di mata pelanggan. Offer of process yang terdapat di pabrik ABB antara lain yaitu adanya mesin yang butuh seseorang operator untuk mengatasi kemacetan dalam distribusi komponen di konveyor. Kemudian terdapat operator khusus yang merakit ulang unit yang berstatus reject, di mana seharusnya ini tidak terjadi apabila mutu kualitas di setiap tahap perakitan maupun komponen pelengkap sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang terakhir ada intensitas kerusakan mesin yang lumayan tinggi, di mana setiap harinya pasti ada kerusakan yang menimbulkan proses yang berlebihan. Selanjutnya, penjelasan tentang offer of inventory di pabrik ABB, di mana offer of inventory tersebut adalah suatu persediaan segala jenis barang seperti bahan baku, barang pembantu, barang jadi, barang tidak terpakai, dan lain-lain yang lebih dari yang dibutuhkan. Offer of inventory yang terdapat di pabrik ABB yaitu ketika proses overproduction ditemukan, maka otomatis offer of inventory akan terjadi. Ketika unit baru yang diproduksi tanpa work order, maka otomatis barang tersebut akan disimpan di gudang dan akan dikeluarkan apabila ada orderan. Offer of inventory ini dapat mengakibatkan tidak adanya pemasukan atas barang yang sudah dirakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang waste of motion dan waste of defect di PT ABB. Nah, apa itu waste of motion? Nah, waste of motion adalah setiap gerakan yang tidak penting untuk menyelesaikan suatu operasi kerja. Waste of motion yang ditemukan di ABB yaitu yang pertama, gerakan berlebihan di assembly line 2.3 menuju final assembly, di mana terdapat penumpukan barang yang mengakibatkan operator di terminal terakhir harus memindahkan tumpukan MCB setengah jadi ke dalam tumpukan bin pallets. Lalu yang kedua, yaitu terdapat conveyor batas ketinggian yang akan menyaring MCB yang akan masuk ke final assembly machine. Nah, MCB yang tingginya tidak sesuai akan berhenti dikarenakan adanya rakitan komponen pada housing MCB yang tidak tertekan dengan baik. Apabila ketinggian melampaui batas, maka MCB akan berhenti dan mengakibatkan bottleneck pada conveyor, mengharuskan operator terdekatnya untuk menekan MCB tersebut supaya bisa jalan kembali aliran prosesnya. Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang apa itu waste defect. Jadi, apa itu waste defect? Waste defect yaitu produk cacat yang harus di-rework sehingga dapat kerugian dan dapat menurunkan tingkat produktivitas di perusahaan. Nah, dalam sebuah perusahaan, produk cacat atau defect ini memang tidak dapat dihindari. Nah, di ABB ini juga tidak dapat menghindari produk yang cacat. Nah, sehingga dalam pabrik ini itu terdapat unit cacat tersendiri, cacat dan reject, sehingga harus melakukan pengerjaan lagi dari awal gitu. Nah, salah satu kerusakan unit yang sering terjadi di PT ABB ini adalah yang pertama yaitu kerusakan saat proses welding, di mana apabila sudah terlanjur terwelding itu barang itu tidak dapat di-rework lagi dan sudah masuk kategori barang cacat atau limbah. Lalu yang kedua yaitu salah satu kerusakan yang masih bisa diperbaiki, yaitu apabila salah satu komponen pada tahap testing
testing line ada yang tidak berfungsi, itu maka bisa diganti dengan yang lain. Lalu yang ketiga, yang terlahir, yaitu terdapat tumpukan unit defect dari proses sebelumnya, di mana menunggu untuk diproses ulang atau di rework. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang waste of motion dan waste of defect. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagian waste of transportation pada pabrik ABB. Nah, di pabrik ABB itu sendiri, waste of transportation itu bisa mencakup atau dipicu oleh kayak tata letak pabrik yang belum baik, yang belum sempurna, yang belum terintegrasi satu sama lain, lalu proses pemindahan barang dari gudang ke masing-masing line yang kurang pas, yang kurang sempurna, itu juga bisa mengakibatkan pemborosan transportasi. Jadi pemicunya banyak. Selain itu, pengorganisasian line, pengorganisasian masing-masing mesin itu juga bisa memicu pemborosan transportasi. Nah, sedangkan kalau pemborosan transportasi di pabrik ABB itu sendiri yang saya amati, pertama adalah warehouse yang terlalu jauh dari line. Jadi letak warehouse itu sendiri lumayan jauh ya untuk dijangkau, walaupun sudah ada operator yang khusus untuk mendistribusikan barang, tapi itu masih kurang efektif, kurang apa ya, karena ketika barang itu habis sedangkan operator belum mensuplai, mendistribusikan, itu akan sangat berpengaruh pada operator yang membutuhkan bahan baku tersebut. Jadi nanti akan berkaitan dengan pemborosan idle time atau proses pemborosan dengan waktu, proses menunggu, itu akan berkaitan satu sama lain. Nah, kalau saya lihat di sini, saya amati cuma ada di situ. Jadi warehouse itu jauh dari line, dimana menjangkaunya susah. Tuh. Nah, ada video ilustrasi, video di samping ini, dimana di situ akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu waste of transportation dalam bentuk animasi. Lihat di samping. Nah, itu tuh apa? Jadi waste of transportasi itu yang artinya seperti unit atau barang penyimpanan yang berpindah dari aktivitas pertama ke aktivitas selanjutnya. Itu perpindahan. Lalu seperti di gambar di samping dijelaskan, fisik pengiriman fisik secara dokumen itu bisa digantikan dengan email. Karena apa? Karena secara fisik itu kan udah capek, tenaga. Nah, cara email, by email cuma klik nyampe kan. Nah, itu sebuah improvement, sebuah kemajuan untuk meminimalisir waste, pemborosan dalam transportasi, karena kan nggak banyak gerak gitu. Nah, ketika warehouse jauh dijangkaunya oleh operator yang bekerja di mesin ya, bukan operator yang memang bertugas untuk mendistribusikan bahan baku ke masing-masing line atau masing-masing mesin. Di sini juga terdapat apa ya istilahnya, ketidaksenambungan apa? Karena operator yang menjadi operator yang bekerja sebagai mendistribusikan barang baku ke mesin-mesin atau line itu juga kadang-kadang membantu mesin-mesin lain. Jadi dia mempunyai tugas ganda, yang artinya pasti salah satu pekerjaan tersebut tidak maksimal dikerjakan. Jadi itu yang membuat waste of transportation itu
terjadi karena ketidakmaksimalan operator warehouse tersebut untuk memfokuskan pekerjaannya itu untuk ke jenis apa atau bidang apa. Jadi saya pikir was of transportation untuk pabrik ABB hanya sekedar itu karena yang lain sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Jadi itu aja. Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan pemborosan skill, pemborosan kemampuan, atau di berbagai sumber itu menyebutnya was of skill, was of people. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan tentang pemborosan tersebut. Nah, was of skill atau was of people ini adalah pemborosan lebih ke pemborosan kemampuan karyawan. Jadi, perusahaan tersebut tidak menggunakan kemampuan karyawan dengan baik, tidak menempatkan karyawan tersebut sesuai dengan skillnya, kemampuannya, sehingga sia-sialah kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut untuk perusahaan. Jadi, sebenarnya tidak melulu soal kemampuan sih. Jadi, misalkan perusahaan atau pabrik tidak mendengarkan atau tidak menerima saran dari karyawan untuk perbaikan, tentunya positif. Nah, tidak mengimplementasikan ide-ide atau semacam improvement yang baik pada pabrik, sehingga apa? Sehingga kan ini pemborosan, ini percuma gitu loh. Jadi pemborosan itu sendiri bisa dibicarakan dengan banyak bahasa, tentunya banyak arti, yang mana semua itu satu artinya, itu pemborosan. Nah, yang saya ketahui atau yang saya amati pemborosan was of skill atau was of people di pabrik yang kami amati, yaitu pabrik ABB di Cikarang itu, memang masih ada pemborosan tersebut, pemborosan jenis tersebut, pemborosan was of skill atau was of people. Di mana letaknya? Nah, seperti pertama, di perusahaan kurang merata pendistribusiannya. Jadi harusnya karyawan ini tuh harusnya pintar atau cepat di line assembly misalkan. Nah, tapi dia malah ditempatkan di line magnetik gitu. Di penjelasan sebelumnya sudah disinggung tentang line AC, line magnetik. Nah, di sini seperti itu. Jadi kan karyawan tidak bisa menampilkan atau menunjukkan performa yang maksimal. Karena apa? Karena yang dia biasanya sudah mahir di perakitan produk di line assembly, dia sekarang dipindahkan ke line magnetik. Jadi itu sangat pemborosan ya. Karena apa? Pertama, operator tersebut jadi menghasilkan output yang lebih sedikit dari biasanya, dan itu pemborosan gitu. Yang seharusnya bisa 5.000 satu hari, jadi dia hanya cuma 3.000 apa 2.000 sehari. Karena apa? Digantikan operator yang lain yang belum bisa. Dan sebaliknya seperti itu. Nah, yang lain, pemborosan yang lain itu seperti gak ada. Jadi cuma hanya itu aja. Sebenarnya jenis pemborosan seperti itu yang banyak, yang kayak tidak meratanya pendistribusian karyawan di line-line yang memang dia bisa. Ini memang sudah perintah atau standarnya dari atasan. Tapi terlebih itu semua di lapangan tuh sangat berbeda ya. Jadi bukan karena kan harusnya perintah, kita harus menjalankan perintah. Tidak, saat diproduksi itu kita melihat kefleksibelan karyawan itu sendiri bekerja di mana, dia totalitas maksimal itu bekerja di line apa. Nah, kita harus mendukungnya sebagai atasan, seperti itu. Halo semua,
Jadi kalian sekarang udah tahu kan apa itu jenis-jenis WOS. Kalau di video ini ada 8 jenis WOS, yaitu WOS inventory, WOS of overproduction, WOS over process, terus WOS of transportation, WOS of people atau skill, WOS of defect, terus lalu ada WOS of motion, gerakan. Ternyata gerakan tuh bisa jadi pemborosan ya. Iya bener, karena gerakan berlebihan bisa membuat pemborosan tenaga, waktu, dan banyak-banyak tadi yang udah dijelasin. Nah, yang terakhir tadi ada WOS of apa? Nah, yang terakhir ada WOS yang ke-8 ada WOS of idle time atau WOS of waiting atau menunggu. Nah, kalian semua tahu kan jenis-jenis WOS apa artinya dan seperti apa sih contoh di produksi ABB itu seperti apa WOS-nya, kalian sudah tahu. Nah, sekarang di sini kesimpulannya, jenis apapun itu WOS-nya itu sama aja merugikan perusahaan, merugikan proses produksi, di mana semua itu berujung dengan pemborosan cost biaya, sumber daya kan. Pokoknya semua menimbulkan kerugian. Jadi kesimpulannya pabrik ABB ini dalam semua jenis WOS-nya itu terdapat ya 1-2 contoh yang memang dalam case tersebut, dalam masalah tersebut menimbulkan pemborosan seperti yang tadi, terjadinya penumpukan barang, terus lalu terjadinya overproduction, di mana di sana itu sistemnya ada order baru kita kerjakan, baru dikerjakan. Nah, ini yang nggak ada order, nggak ada order numbernya itu dikerjakan, dan itu menimbulkan overproduction, sehingga apa, tidak ada duit yang masuk atas barang yang sudah dikerjakan, yang sudah menjadi finished good. Jadi contohnya seperti itu. Lalu banyak lagi tadi seperti kerusakan mesin, lalu ada waktu downtime, menunggu mesin yang sering rusak, itu sebenarnya juga pemborosan. Jadi sebenarnya PT ABB ini di masing-masing jenis WOS itu terdapat contohnya ya, jadi semua ada, dan itu semoga bisa lebih baik lagi. Semoga lean manufakturnya, sistemnya itu bisa dijalankan dengan baik sehingga pemborosan yang terjadi sangat-sangat minimal. Jadi bagaimana perusahaan dengan sistem yang ada meminimalisir tingkat keborosan tersebut. Jadi perusahaan di sini sudah istilahnya kami menyampaikan feedback bahwa ini loh identifikasi pemborosan yang telah terjadi di perusahaan ABB. Semoga saja bisa diperbaiki lagi sehingga tingkat pemborosannya semakin kecil. Nah, dengan sistem yang ada seperti lean manufaktur tersebut bisa diimplementasikan, bisa digunakan supaya apa? Supaya aliran proses produksi tentunya lebih baik, lebih efisien, dan sehingga dapat atau bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal, seperti itu. Jadi pada intinya pemborosan yang telah terjadi di PT ABB itu semuanya itu dari hasil mengamati sendiri, melihat langsung apa yang terjadi di sana. Jadi istilahnya WOS di sini benar-benar ada dan nyata terjadi, tidak hanya lihat di internet. Jadi benar-benar ada. Tetapi faktanya di lapangan dan teori seperti ini memang sulit ya, memang sangat berbeda. Jadi kalau memang WOS-nya banyak terjadi pada jenis-jenis WOS yang tadi dijelaskan oleh kami, ya itu wajar sekali. Jadi
memang prakteknya dan teori itu sendiri sangat jauh berbeda. Pada pengimplementasiannya itu sangat berbeda pada prakteknya. Jadi semoga aja perusahaan ini bisa lebih baik, tentunya bisa menerapkan sistem lean manufaktur dengan baik sehingga bisa meminimalisir pemborosan. Jadi ya itu aja kesimpulannya. Nah, teman-teman, itu tadi video penjelasan tentang lean manufacturing di PT ABB. Semoga video yang kami buat ini dapat menambah wawasan teman-teman semua, dan terima kasih telah nonton video ini.